Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelumnya saya selaku admin channel Apinfo mengucapkan, banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan mengawal kasus ini. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Fakta terbaru kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, ternyata terakhir HP milik almarhum Amel berada tidak jauh di lokasi tempat kejadian atau TKP. Bahkan, HP Amel masih hidup saat Yosef, suami dan ayah korban tiba di TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sekitar jam 7.15 waktu Indonesia Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Titik lokasi terakhir H milik almarhum Amel diperoleh analis Anjas, setelah mendapat telepon dari seseorang yang bisa melacak IMEI HP milik almarhum Amel yang menjadi korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Hal itu dikemukakan Anjas melalui kanal YouTube Anjas di Thailand, yang tayang pada Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Anjas tidak menyebutkan nama sumbernya dan menyebut sebagai narasumber istimewa. Dia mengakui dalam melacak HP Amel punya keterbatasan karena untuk bisa melacak secara lengkap harus ada izin dari polisi, namun dia tidak mendapatkannya. Seperti diketahui dari keterangan anak yang juga kakak dari korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Yoris bahwa yang hilang setelah kejadian pembunuhan sadis pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari itu adalah 3 alat komunikasi milik almarhum Amel. Ketiga alat komunikasi itu adalah iPhone, iPad, dan Samsung M12. Anjas menduga HP tersebut ada data-data penting yang bisa merujuk ke pelaku atau dalang dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Alasannya, kalau alasan perampokan maka yang 30 juta rupiah yang ada di rumah TKP akan raib. HP itu bisa menjadi kunci jawaban dan otak dari kasus ini, tutur Anjas. Inilah lokasi terakhir HP Amel. Dari hasil pelacakan terhadap HP Amel yang dilakukan sumber istimewa Anjas, HP Amel terakhir hidup pada pukul 7.38 waktu Indonesia Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sinyal tersebut berasal dari HP Amel yakni HP Samsung M12. Dari hasil pelacakan sumber istimewa tersebut, titik koordinat terakhir HP Amel tersebut berada di dekat TKP, yakni lokasinya ada di antara TKP dan kantor Polsek Jalan Cagak, dan berada dekat dengan pertigaan. Anjas yakin tim penyidik sudah mengetahui data ini, namun tidak dipublikasikan. Kalau HP Samsung M12 terakhir hidup pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 7.38 waktu Indonesia Barat, jika dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Yosef menjadi orang pertama yang datang ke TKP pasca kejadian. Yosef tiba di TKP pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7.24 waktu Indonesia Barat, Yosef menelepon HP Amel namun tidak diangkat, untuk menanyakan mengapa parkir mobil Alphard tidak dalam posisi biasanya tetapi parkir miring. Pada pukul 7.26 WIB telepon anaknya Yoris tetapi yang ngangkat istrinya Yoris. Setelah memanggil Mang Ujang untuk menjaga TKP, Pak Yosef pergi ke Polsek Jalan Caga dan mampir dulu ke rumah ibu angkat Danu, untuk meminta tolong ke TKP karena seperti ada perampokan. Jadi, saat Yosef pergi dari TKP ke Polsek Jalan Cagak, dia melewati posisi itu. Menurut Anjas, ada dua kemungkinan melihat dari posisi terakhir HP Amel hidup, yakni kemungkinan pertama terduganya adalah orang dekat. Hal ini juga merujuk kepada keterangan Kapolres Subang di keterangan awal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kapolres AKBP Sumarni menyatakan dugaan pelakunya adalah orang dekat atau orang yang dikenal karena tidak ada tanda kerusakan pada pintu rumah di TKP. Kemungkinan kedua terduga pelakunya adalah orang luar, dan orang yang ambil HP tersebut tetap berada di sekitar lokasi TKP. Kemudian orang ini mencoba melakukan framing dengan meletakkan HP milik Amel di titik koordinat tersebut. Jika kemungkinan kedua itu benar, Anjas menilai pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut adalah pembunuh profesional dan pintar sehingga polisi sulit untuk mengungkapnya hingga waktu 3 bulan. Lambatnya pengungkapan itu bisa saja karena ada framing-framing yang dilakukan pelaku, termasuk pintar dengan membersihkan semua sidik jari baik di rumah TKP maupun di bodi mobil Alphard, tempat jasad Tuti Suhartini dan Amel ditumpuk di bagasi mobil tersebut. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kasus ini cepat terungkap, amin.